Malam pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan profesional. Inilah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai macam motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang pembicara zaman now. Dan di studio sudah hadir narasumber. Beliau merupakan inspirator, digital speaker yang handal pastinya. Inilah Coach Handoko. Hai Coach Handoko. Halo Patricia. Apa kabar Coach? Baik banget Patricia. Sehat ya? Sehat juga Patricia. Yes, karena hari ini kita akan membahas tentang pembicara zaman now ya Coach ya. Betul. Sebelum kita membahas topik mengenai tersebut ya, kesibukannya Coach apa sih sekarang Coach? Waduh, kalau ditanya kesibukan, saya ini kalau sesuai topik ya orang baru menjulukan ya digital speaker. Digital speaker. Awalnya sih kalau saya lebih full time atau kerja penuh waktunya itu saya di Asosiasi IPSA sebagai kepala sekretariat. Lalu pekerja paruh waktunya part time-nya saya sebagai associate coach di Mr. James Gui, salah satu motivator juga begitu. Oke, luar biasa dengan segala kesibukannya ya Coach ya. Terima kasih loh Coach udah hadir di studio hari ini ya. Terima kasih sudah mengundang. Coach, membahas tentang pembicara zaman now. Apa sih sebenarnya pembicara zaman now yang dimaksud ini Coach? Oke, pembicara zaman now itu saya ambil istilah, kalau saya tidak salah ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Itu saya dapat kata-kata dari zaman now. Dulu sempat Kak Seto ya, seorang expert di pengembangan anak. Dulu kan sempat Twitter, kalau sekarang X ya, dia buat apa-apa anak zaman now. Karena di Twitter kan terbatas kata-katanya. Betul. Ya, jadi cuman gak bisa tulis zaman sekarang, jadinya zaman now. Nah, kalau di dalam dunia komunikasi atau public speaking, itu dikenal dengan istilah digital speaking. Nah, orang awalnya public speaking ya, atau public speaking in digital. Jadi bagaimana cara berbicara di dunia atau di media digital. Nah, saya dari asosiasi kebetulan membuka istilah itu menjadi lebih singkat dan pemahamannya artinya adalah digital speaker atau digital speaking. Bagaimana pembicara zaman now harus mengikuti zaman nih sekarang. Sekarang kan zaman digital, zaman internet. Jadi semuanya harus menyesuaikan zaman. Nah, pembicara zaman now artinya alias adalah digital speaker gitu. Zaman sekarang ya, zaman now. Sekarang. Jadi sebenarnya kapan sih awal mulanya? Apakah benar yang tadi bermula dengan kata-kata yang dari Kak Seto tersebut atau bahkan sekarang kita bisa lihat tren sekarang sudah banyak sekali bahasa zaman now sudah ada gitu loh. Betul. Baik, kalau mau dibilang istilahnya kapan, itu muncul pada saat kita kena pandemi COVID. Nah, kalau untuk negara-negara maju kayak Amerika, Tiongkok, Singapura, sebenarnya istilah itu sudah ada zaman sebelum COVID. 2010-an, 2015-an sudah ada. Namun baru masuk teraplikasi di Indonesia itu pada saat zaman COVID. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID ya, aktivitas kita secara keseluruhan masuk mau tidak mau ke dalam media. Betul. Kita kerja dari online atau daring ya, WFO dari digital, WFO, WFH gitu ya. Terus saya sebagai seorang pembicara ya, dulunya di panggung, di hotel, di seminar, di ruangan besar. Tapi pada saat COVID datang, kita nggak bisa di tempat, kita harus semuanya di Zoom. Nah, kemudian istilah itu keluar. Lalu ini saya mendapatkan ilmu pencerahan juga dari ya tadi pimpinan saya itu Pak James Gui. Dia pernah bilang itu, bahwa COVID pandemi itu memang adalah sebuah ya krisis lah ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, krisis itu artinya weiji ya, weiji. Artinya dari dua kata, weisien bahaya, cihui dan kesempatan. Jadi di dalam krisis itu ada kesempatan. Makanya saya melihat dari pembicara, memang kita lagi krisis nih COVID. Tapi coba lihat deh kesempatan lain, saya bisa mana? Oh, ternyata dari media digital ini saya akhirnya ya langsunglah transformasi menjadi seorang digital speaker dan
berbagi mengenai tentang digital speaking. Wow, Nah, luar istilahnya biasa semua dari sana. sekali, Coach. Dan apakah ada perbedaan, Coach, antara menjadi pembicara yang dulu dengan tren yang sekarang, yang seperti Coach katakan bahwa kita sudah melewati eranya pandemi, bahasanya begitu kan? Betul. Apakah ada penyesuaian untuk menghadapi adanya tren zaman now itu, Coach? Ada banget. Karena sebelum COVID kita kan hanya fokus pada di luar atau di tempat gitu. Tapi setelah COVID, karena kita sudah terbiasa, kita kan pandemi itu 2-3 tahun. Betul. Dan kita aktivitasnya sudah kebiasaan semuanya dari melalui media daring atau online. Ya. Nah, setelah lewat dari sana, orang mau balik lagi ke aktivitas dulu, kayak saya pembicara di tempat, itu kita masih mikir 2 kali. Karena satu, cost. Lebih simpel kalau kita berbicara melalui media daring. Lalu returnnya juga lebih banyak gitu kita sebagai pembicara. Jadi ya disesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bagus, ya kita harus hybrid lah, fleksibel. Kalau kita dibutuhkan kita bicara di panggung, kita bisa. Tapi kalau dari media online, daring, mau yang seperti ini atau mau dari Zoom, ya juga bisa juga. Berarti sebagai pembicara pun kita harus dapat menyesuaikan ya, menyesuaikan topik, menyesuaikan keadaan, situasi ya. Betul. Oke, Coach. Kalau misalnya nih saya bertanya, apakah menjadi seorang public speaker atau seorang pembicara zaman now itu adalah harus memiliki bakat, Coach? Atau siapa sih sebenarnya yang bisa menjadi pembicara zaman now gitu, Coach? Oke. Ya. Kalau mengatakan ya mau public speaker, digital speaker, apakah itu semuanya bakat? Ya, kita ambil analogi yang lain lah, kayak pisau. Pisau itu diciptakan memang untuk memotong, memang tajam. Yaitu bakatnya lah sebuah benda itu. Tapi kalau tidak diasah, ya lama-lama berkarat, lama-lama tumpul, lama-lama nggak bisa dipakai. Nah, sementara di sisi lain, public speaking atau digital speaking itu adalah bagi saya bukan bakat. Bagi saya itu adalah keahlian, keterampilan. Kalau ngomongin keterampilan atau keahlian, itu bisa dipelajari. Siapapun orang itu. Apalagi kita ketahui bahwa public speaking, berbicara di depan umum atau digital speaking, mayoritas pekerjaan atau profesi di dunia ini kan membutuhkan keterampilan itu. Jadi kalau tanya siapapun ya, siapapun yang bisa untuk menjadi seorang public speaking, siapa aja bisa ya, 99% lah saya bilang. Siapa saja bisa. Siapa saja 99%. Apakah termasuk orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah seorang yang introvert, Coach? Itu kalau ngomong introvert seru nih. By the way, kalau fun fact, saya sebenarnya introvert. Iya, ya mungkin Patricia juga ya, saya tidak tahu ya. Karena bagi saya orang banyak bilang, tapi saya introvert nih, Coach. Betul. Iya, Coach. gimana saya nggak bisa gitu ya. Saya langsung nyela, saya bilang saya juga introvert. Nah, ingat, introvert, extrovert atau sekarang ada istilah gabungan ambivert, itu hanya stereotip atau karakter aja. Itu hanya membuat kita, kalau kita sebagai introvert, kita butuh waktu lebih banyak, lebih senang ngapain nih? Oh, lebih banyak suka sendiri. Tapi kalau public speaking, kalau kita ngobrol, belum tentu loh. Saya punya pengalaman, saya punya contoh. Kalau kita duduk ngobrol, ngopi gitu kan bersama teman-teman, saya introvert, teman saya ekstrovert. Yang ekstrovert ngomongnya lebih banyak. Nah, tapi pada saat disuruh, cobalah kamu ngomong di atas panggung sekali-sekali. Saya mau undang kamu yang sebagai pembicara. Nah, beda lagi, nggak bisa. Nah, jadi itu yang mau saya highlight di sini, bahwa it's not about introvert atau extrovert, itu hanya karakter. Tapi komunikasi atau public speaking, mau karakter kita sebagai apapun, kalau kita ada kemauan mau untuk pelajari, ya pasti kita bisa untuk belajar. Highlight di sini adalah kemauan dan percaya diri ya, percaya penting diri, ya. Pasti ya. Banget. Jadi kalau untuk menjadi orang yang bisa berbicara di depan umum, pastinya sebagai digital speaker ya, pemirsa yang mungkin saja merasa bahwa waduh nih sepertinya saya introvert, kata Coach Handoko pemirsa, itu harus bisa diasah ya, harus memiliki keterampilan dan juga skill ya, Coach Handoko. Oke, luar biasa sekali, Coach. Lalu kalau misalnya nih para pemirsa yang ada di rumah merasa, wah kayaknya nih saya mau menjadi content creator, mau menjadi pembicara digital, dengan umur yang mungkin sudah di atas 30 tahun, apakah sudah terlambat, Coach? Oke, ini saya ambil kata-kata orang yang ya agak-agak motivator dikit lah ya. Tapi benar sih, orang bilang ya
Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Memang benar. Mau kita remaja, mau kita tua, bahkan orang bilang, saya punya juga klien atau customer yang orang dia bilang, saya sudah parubaya nih. Nah, Apakah bisa nih saya belajar public speaking, tapi sekarang udah digital speaking, saya belajar di media. Bisa. oke. Asalkan tadi yang tadi kita highlight berdua, Patricia, bahwa ada kemauan nggak, mau belajar nggak. Nah, habis setelah mau belajar sudah oke, mau diaplikasikan nggak. Mau diaplikasikan, ada tantangan terakhir lebih berat lagi. Mau konsisten nggak? Iya betul. Mau jalan terus nggak? Mau belajar nggak? Nah, kalau itu bisa semuanya, mau umur berapapun pasti itu bisa dilakukan. Tanpa ada batasan umur Tanpa ya. ada batasan umur. Jadi mau pembicara zaman now itu tidak hanya terkutipnya itu adalah kan kalau kita tahu zaman now itu adalah zaman-zaman era Gen Z ya, Gen Z Betul. sekarang ya. Betul. Anak-anak muda, milenial termasuk, bahkan yang merasa kolonial bahkan boleh ya untuk Boleh. terjun banget. langsung menjadi digital speaker. Boleh banget. Lalu coach, bagaimana kita memulai itu coach? Bagaimana kita memulai untuk menjadi seorang digital speaker, sebagai content creator termasuk, terus juga mungkin sebagai YouTuber. Untuk memulai itu apa saja sih yang harus disiapkan sebagai pembicara, coach? Pasti kalau ditanya persiapan, pasti ada 3 hal paling penting ya. Ada fisik, ya, ada mental, ada juga materi yang mau kita sampaikan. Kalau terkait fisik sama lah, yang penting cukup jaga kesehatan, jaga pola makan, karena kita ngobrol nih, nah kita butuh. Kalau mental, ya itu tadi ngomong, kepercayaan diri, ya, kemauan untuk belajar, nah itu persiapannya. Lalu materi, apa nih yang mau kita sampaikan? Ya satu-satunya para pembicara atau motivator yang di dunia ini, kenapa mereka bisa tampil begitu bagus di atas panggung atau di dalam media? Karena mereka melakukan persiapan materi, mereka nyusun dulu apa yang mau disampaikan. Dan udah, setelah sudah persiapan 3 itu, latihan, akhirnya bisa terbiasa untuk menyampaikan pesan atau sesuatu. Luar biasa. Seperti Jadi itu. kita harus well prepare katanya prepare, ya, betul. harus menyiapkan dengan sepenuh hati ya coach Betul, ya. betul Oke, banget. saya akan mengulik lebih tuntas lagi coach tentang Boleh. persiapan apa saja sih step by stepnya sebagai pembicara zaman now untuk bisa tampil memukau pastinya coach. Tapi Siap. kita harus rehat sejenak ya coach ya. Siap. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Pemirsa masih membahas tentang pembicara zaman now bersama Coach Handoko. Nah Coach, Yep. sebelumnya di segmen pertama kita sudah membahas berbagai persiapan nih ya untuk bisa menjadi seorang content creator, pembicara, YouTuber dan lain sebagainya sebagai digital speaker. Lalu yang lebih membuat saya lebih kepo coach ya. Apa tuh? Persiapan apa saja sih secara step by stepnya sebagai kita pembicara zaman now untuk menghadapi situasi dan menjadi seseorang yang memukau pada saat presentasi pastinya coach. Oke. Kalau saya bisa pilih salah satu, saya pilih satu yang awal paling penting, Ya. yang selalu orang meremehkan atau ngerasa ini masalah kecil, tapi itu begitu penting, yaitu melakukan dan mengenali siapa audiens atau pendengar kamu. Ya mau dari podcast seperti ini, mau dari panggung, kita lihat audiens kita siapa, pendengar kita siapa, kita analisa. Misalnya kalau kita jadi pembicara, mau pembicara public speaker di panggung atau digital speaker, ya bukan hal yang pertama kita lakukan, kita persiapan, kita buat susun kerangka, itu memang betul, itu step selanjutnya. Atau kita lakukan hal-hal yang lain. Tapi hal yang paling penting kalau kita diundang, kita tanya ke panitianya, tukang ngundang acaranya. Kita tanya mereka siapa yang jadi audiens kita, siapa pendengarnya, rata-rata usianya berapa, lebih banyak wanita atau lebih banyak pria. Jadi kita harus tahu background dari pembicara yang Betul. kita hadapi ini ya coach latar ya. belakang mereka Yes. seperti apa. Setelah kita tahu, baru kita bisa cocok nih. Topik kita boleh sama, tapi audiens kita beda, pendengar kita beda. Maka apa yang kita sampaikan kita juga harus menyesuaikan. Nah itu persiapan yang sebenarnya paling vital banget. Jadi kita harus mengenali siapa audiens atau pendengar kita.
Itu Oke, penting. itu paling penting ya. Yap. Setelah itu baru kita menyusun Nyusun kerangka. apa yang mau kita bicarakan, bagaimana pas pembukaan, isi materinya seperti apa, nutup presentasinya, Ya. baru kita deliver. Deliver artinya kita perbanyaklah latihan, kita membiasakan diri. Iya. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan penampilan kita? Karena kan mungkin gini, merasa bahwa oh penampilan pertama masih buruk nih coach, penampilan kedua ya so-so lah ya gitu loh. Yes, betul. Sehingga apakah kita perlu jam terbang itu tersebut coach? Seberapa penting sih jam terbang itu sebagai pembicara zaman now coach? Oke, kalau ngomongin jam terbang, nah kalau di dunia komunikasi itu namanya jam panggung. Yes. Nah, kalau jam terbang kan istilahnya kan dari pilot, dari Iya, pramugari, ha, saya ha. jam terbangnya berapa. Tapi kalau kita sebagai pembicara, content creator, itu jam panggung. Seberapa banyak kamu di panggung, seberapa banyak kamu ngobrol bersama audiens. Nah, itu penting untuk kita menambah jam panggung itu. Oke. Nah, kalau ditanya ya bagaimana caranya dan itu penting nggak? Ya penting banget. Tapi sekali lagi, mau nggak kalau kita setiap kali diberikan kesempatan, Ya. mau nggak kita minta atau meminjam panggung itu? Ya, Oke. tiap kali kalau kita disodorin kan nggak mau lah, belum siap, belum apa. Nah, gitu. Sekali lagi, persiapan untuk menuju hal-hal tersebut, ya kita harus selalu bisa mempersiapkan diri. Kalau mau menambah jam-jam panggung itu, setiap kali ada kesempatan, Ya. kita diminta untuk ngobrol, sampaikanlah. Jadi Oke. di kesempatan itu pelan-pelan jam panggung kita akan naik. Ambil kesempatan itu Ambil ya, kesempatan itu dan terus sebanyak-banyaknya. berlatih-latih Terus ya. berlatih, betul. Oke coach, kalau begitu seorang pembicara zaman now harus melakukan riset dong ya coach. Betul. Kalau dibilang riset, iya penting. Ya. Karena satu tadi kalau saya bilang kayak audiens atau pendengar, itu kan kita juga riset sebenarnya. Ya. Lalu apa yang kita mau bicarakan setelah itu? Oh, nih audiens saya sudah dapat risetnya nih. Ya. Surveinya udah dapat nih. Ya. Nah, di materinya kita juga harus riset. Karena apapun yang kita sampaikan, apalagi kan ya, pembicara itu kalau kita ngomong adalah bentuk tanggung jawab. Oke. Jadi apa yang kita sampaikan nggak boleh tuh ada unsur-unsur yang hoax, yang bohong, yang tidak nyata, apalagi tentang pornografi dan lain sebagainya. Nah, kita harus riset. Pada saat kita tahu audiens atau pendengarnya seperti apa, lalu diisi materi kita bisa sampaikan contohnya seperti apa ya, relevan nggak dengan audiens kita dengar. Nah, kita harus riset itu, kita taruh. Sekarang di zaman now kayak gini ya, media internet lebih gampang lagi. Kalau kita Betul. dulu Google, Betul. sekarang ada AI, ada ChatGPT, lebih mudah lagi. Apa yang mau kita berikan, kita riset dan itu keluar semua. Kita lihat mana yang cocok, kita pilih, kita masukkan sesuai dengan para pendengar kita. Oke coach, menarik sekali coach bahwa yang coach katakan bahwa di zaman now, di era sekarang digitalisasi ini coach, banyak sekali pasti anak muda ya ataupun pemirsa di rumah menggunakan media sosialnya ya. Betul. Dan pasti sebagai pembicara zaman now harus bijak menggunakan Betul. media sosial. Betul. Coach, jika nih coach ya, Hmm. sebagai pembicara zaman now dihujat Yap. coach sama yang namanya netizen. Terus diberikan hal-hal yang negatif ya dihujat lah seperti Ya. yang tadi saya katakan. Seharus seperti apakah seorang pembicara zaman now untuk menanggapi banyaknya mulut netizen yang ada di media sosial coach? Oke, itu ada dua pilihan. Ya. Pilihan pertama, mau kita dihujat, kita ngikut hujat balik. Ya. Of course pilihan pertama pasti kurang baik, ya. Atau yang kedua, ya kita lihat saja kalau misalnya dihujat itu ada sesuatu positif yang kita bisa ambil, ya kita ambil. Tapi kalau memang dihujat benar-benar negatif semua, ya udah kita pilih untuk menghiraukan saja. Jadi pilihan kedua adalah pilihan yang paling bagus. Jadi ya namanya netizen plus 62 lah ya. Pasti Iya, ya. iya. Mulutnya kadang lebih tajam di media sosial gitu. Tapi semua itu media sosial kan juga punya kita. Akunnya punya kita, profilnya punya kita. Pilihan terletak bukan di tangan netizen, di tangan kita. Mau kita hujat balik, mau kita ikut-ikutan, itu malah kita kepancing. Atau mau kita apa? Kita lihat, oh ada kritikan bagus nih, saran bagus untuk saya nih. Oh yang negatif, ya sudahlah. Kita bisa kan pilih filter kan, Yes. mau kita blok ya atau kita membatasi komentarnya, semua pilihan kita. Jadi kalau mau dibilang mana yang bagus, ya pasti pilihan kedua yang lebih bijak. Karena sekali lagi yang tadi saya bilang, sebagai pembicara itu adalah bentuk tanggung jawab. Kita harus bijaksana dalam memilih termasuk hujatan itu salah Nah. satunya.
Berarti sebagai pembicara zaman now tuh harus berpikiran positif ya, jangan sampai betul. kebawa negatif. Ya anggap saja itu sebagai masukan dan kritikan yang membangun untuk seorang pembicara zaman now ya, Coach Selain ya. positif harus juga bisa filtering. Yes. Filter, ini bagus nggak bagus, buang. Bagus, kita tampung. Ya, jadi harus bisa filter yang mana bagus, yang mana enggak, seperti Oke. itu. Coach, sebagai pembicara zaman now di era yang sekarang juga pastinya banyak sekali AI seperti Coach katakan adanya ChatGPT. Yap. Lalu teknologi apa saja sih yang bisa dimanfaatkan sebagai pembicara zaman now untuk bisa maju dan berkembang di era sekarang, Coach? Betul. Nah, ini sebelum saya masuk ke sana, saya mau infokan lah kepada peserta juga gitu ya, bahwa jangan takut untuk zaman sekarang ya. Orang bilang AI, teknologi, robot Ya. itu bisa menggantikan kita tidak ya sebagai content creator atau pembicara. Untuk zaman sekarang dan untuk beberapa tahun akan datang belum bisa. Karena kan membutuhkan, kalau kita ngobrol sama orang itu kan butuh hati, butuh emosi, butuh perasaan. Ada feel di Ada dalamnya ya. feel, itu tidak bisa diganti dengan AI ataupun robot. Toh AI juga kan itu kan buatan manusia. Dia nggak bisa semerta-merta bisa menggantikan. Mungkin profesi lain bisa, tapi tidak mungkin di masa yang akan datang kalau memang AI atau robot itu bisa hampir 11-12 seperti seorang manusia, cara feelingnya mungkin bisa tergantikan. Nah, untuk sekarang karena belum bisa menggantikan kita, maka kita bisa menggunakan atau membawa teknologi itu sebagai alat bantu kita. Oke. Kayak tadi, bisa apa? Kita bisa riset pakai AI, pakai ChatGPT. Dulu Google kita harus lihat apa sih kita harus cari pelan-pelan. Tapi kalau dengan AI kita tahu apa yang mau kita ketik, apa informasi yang mau kita dapat, langsung tuh sepersekian detik langsung dikasih. Nah, itu sebagai alat bantu. Jadi jangan juga alat bantu teknologi AI itu atau robot itu kita gunakan juga untuk kita berleha-leha gitu. Tetap kita harus persiapan. Itu hanya sebagai kita cari informasi tambahan bahwa teknologi ini juga membantu kita loh. Jadi banyaklah akarnya. Kita nggak boleh leha-leha, tapi AI ini juga bisa membantu kita. Dampak positif, dampak negatifnya pasti adalah di masing-masing. Oke, Coach, luar biasa sekali Coach ya. Di setiap episodenya nih Coach Handoko di Inspirakes selalu memberikan tips-tips yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan Inspirakes hari ini ya Coach ya. Yap. Boleh saya dengarkan 3 tips handal pastinya dari Coach Handoko untuk pemirsa yang ada di rumah Coach mengenai pembicara zaman now Coach. Tips yang pertama Coach Handoko. Saya singkat dengan 3M. M yang pertama, kita harus bisa menentukan medianya, menentukan platformnya, menentukan wadahnya. Apa media, platform, wadahnya? Contoh, kita gunain Zoom, ya. Nah, itu berarti medianya di Zoom. Kalau kita mau berbicara di TikTok, oh berarti platformnya, wadahnya di TikTok, kita live di TikTok. Di Instagram live gitu, YouTube. Nah, itu media-medianya. Pilihlah kalian mau di media mana. Memang orang bilang kita ada di semua dia bagus untuk meningkatkan citra diri kita. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghandle di dalam media itu? Kalau untuk pemula, pilih salah satu dulu yang menurut kita cocok banget nih di mana. Berarti fokus ya, Fokus salah satu satunya aja. ya. Mau fokus di media mana? Nah, tentukan di M yang pertama itu. Oke, tips yang kedua, M kedua Coach. M yang kedua adalah kita harus memahami karakter medianya. Kayak tadi bilang, saya lebih sering kalau pembicara zaman now, digital speaker, ngomongnya di media, saya lebih banyak menggunakan Zoom. Nah, pahami karakter di Zoom itu apa? Fitur-fitur di Zoom apa? Oh, di Zoom ternyata bisa virtual background. Kita bisa menyesuaikan latar belakangnya seperti apa. Ya, lalu kalau kita bisa share screen, cara share-nya gimana? Pada saat kita bertanya, ternyata kita bisa kasih survei loh ke pendengar kita, audiens kita. Nah, sama, kalau peserta di rumah pengen, saya kayaknya lebih suka TikTok deh, saya pengen live TikTok. Ya sudah, pahami di TikTok ada fitur apa. Oh, ada filter. Oh, kita bisa tambah-tambah di atas. Kita bisa tambah-tambah icon. Nah, itu bisa. Jadi pertama kita sudah menentukan, kedua kita pahami, kita pelajari apa karakter dan fitur di dalam media tersebut. Oke, tips yang ketiga? Tips yang ketiga, M yang ketiga, yaitu menggunakan perangkatnya. Oke. Ya, menggunakan perangkat kita sudah tahu ada fitur apa di Zoom, di Instagram, di TikTok kita ada fitur apa. Nah, kita testing. Kalau di mobil kita test drive ya. Kalau kita di dunia online kita testing, kita coba live dulu.
Oh nanti ternyata saya di sini ya, layar saya terbagi di sini ya. Oh nanti ternyata pas saya ngobrol sama peserta saya di media nih, oh ternyata saya bisa nanti pakai fitur ini, saya bisa pakai fitur ini. Nah gunakanlah perangkat itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seefektif mungkin. Wah, luar biasa dengan 3M ya 3M, Coach ya. betul. Boleh dong saya dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Handoko untuk pemirsa yang ada di rumah ini Coach. Silakan Coach. Oke, quotes of the day ya. Kutipan kata-kata hari ini. Bagi saya dunia sekarang itu berubah sangat cepat. Nah, kalau peserta, teman-teman yang ada di rumah mau bertahan, maka harus terus belajar dan selalu beradaptasi. Itu dari saya. Wow, terus belajar dan Dan beradaptasi. beradaptasi. Wah, Betul. luar biasa sekali Coach Handoko untuk Terima kasih. inspirasinya hari ini ya. Terima kasih. Luar Mbak. biasa insight-insightnya yang wah sungguh sangat nampol banget ya Terima untuk kasih. para pembicara pastinya zaman now ya. Terima kasih. Mbak. Coach, nanti hadir lagi ya di Siap. Sinpo TV ya. Kita Siap. akan membahas lebih jelas lagi sebagai pembicara-pembicara berikutnya ya Coach Siap, ya. terima kasih banyak. Terima kasih Coach Handoko. Demikianlah program Inspirakes. Saya Patricia Andreas. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi.